Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini kawan-kawan, bahwasannya Pak Anies kemarin itu berkunjung ke Aceh itu, ya di Bumi Serambi Makkah itu. Dan bisa kita lihat juga antusias masyarakat di sana. Puluhan, ratusan ribu orang berkumpul untuk melihat, menyimak atau mendengarkan aspirasi dari Pak Anies. Pak Anies yang saya rasa setiap safarinya itu pasti menarik perhatian warga di sana. Dan kawan-kawan, saya rasa dengan melihat Pak Anies seperti ini, bau-bau kemenangan itu sudah mulai tercium kawan-kawan. Bisa juga kita lihat di sini bahwasanya Pak Anies kawan-kawan semakin hari pendukung, relawan itu terus membludak itu. Dan bahkan beberapa relawan, beberapa pendukung juga meyakini di 2024 yang bisa mengalahkan Pak Anies itu hanyalah kecurangan. Dan ini sangat mengerikan sekali. Seperti ini yang akan kita lihat, kita bahas juga. Pak Anies Baswedan berjanji akhiri ketimpangan di Bumi Serambi Makkah. Dan respon warga itu katanya itu pasti itu. Dan Pak Anies berjanji akhiri ketimpangan di Aceh, aroma kemenangan makin kuat. Kemudian dalam warta kota itu bau kemenangan Capres Anies Baswedan di Bumi Pasai tendus. Warga meyakini itu pasti katanya. Ini yang harus kita bedah satu persatu. Kawan-kawan, coba kita lihat lebih jauh. Yang pertama kawan-kawan, dari fajar.co kawan-kawan, .co.id. Pak Anies Baswedan berjanji akhiri ketimpangan di Bumi Serambi Makkah. Begini respon mengejutkan warga Aceh. Ya. Kita lihat kawan-kawan, Pak Anies Baswedan kembali mengunjungi Provinsi Aceh pada Rabu kemarin kawan-kawan. Gubernur DKI Jakarta itu berada di Bumi Serambi Makkah sejak pukul 8 hingga 15 itu, hingga sore itu. Lalu Pak Anies meninggalkan Bumi Pasai untuk melanjutkan silaturahmi ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Setelah hampir 1 tahun, Pak Anies akhirnya menginjakan kakinya di wilayah Indonesia paling barat itu. Nah, kali ini Pak Anies bersama dengan sang istri, Ibu Ferry Farhati. Ibu Ferry Farhati ini kawan-kawan juga pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Kawan-kawan bisa ke sana juga, karena ini menarik juga untuk kita bahas Ibu Ferry ini. Nah, menginjakan kaki di kota Lokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Sambutan warga Aceh telah terasa sejak Pak Anies tiba di Bandara Malikus Saleh. Saya juga lihat itu kawan-kawan, di Bandara Sumut itu, yang sampai jam 11 malam orang itu menunggu kedatangan Pak Anies di sana. 11.55 lah. Berarti hampir jam 12 malam, tengah malam banget itu. Orang berbondong-bondong ke bandara menunggu Pak Anies hingga larut malam itu. Dan saya rasa bau-bau perubahan di 2024 sudah terlihat, sudah diyakini oleh masyarakat di Sumut itu. Ya, coba kita lihat lebih jauh lagi di bagian ini kawan-kawan. Nah, ratusan massa yang terdiri dari kader partai politik dan simpatisan serta relawan menyambut Pak Anies. Dari bandara, Pak Anies beserta rombongan langsung menuju ke lapangan Bumi Gas, tanah luas Aceh Utara. Puluhan ribu warga telah menunggu kehadiran Pak Anies dan Ibu Ferry beserta rombongan untuk mengikuti selawat dan zikir bersama. Terakhir, Capres dari Koalisi Perubahan ini mengunjungi Banda Aceh pada November 2022. Kedatangan Pak Anies kali ini di Serambi Makkah didampingi oleh Wakil Ketua Partai Nasdem, yakni Pak Ahmad Ali kawan-kawan. Ketua DPW Nasdem Provinsi Aceh, Teuku Taufikul Hadi, caleg DPRD Nasdem Dapil 2 Aceh, yakni Pak Abdullah Puteh, serta jajaran DPD Nasdem Aceh Utara. Nah, acara Anies Saweu Rakyat Aceh, zikir dan salawat itu berjalan lancar hingga selesai pukul 12.00 kawan-kawan. Hebatnya, pengunjung tetap bertahan hingga acara selesai
kendati cuaca cukup panas yang itu. Warga terlihat kompak dan semangat agar terjadi perubahan di negeri ini melalui pasangan Gus Muhaimin, kawan-kawan. Ini menarik sekali untuk kita lihat, kawan-kawan. Kemudian, Pak Anies juga berjanji akhiri ketimpangan di Aceh dan aroma-aroma kemenangan itu semakin kuat katanya. Ya, Pak Anies Baswedan kembali mengunjungi Provinsi Aceh, kawan-kawan. Dan setelah hampir 1 tahun, Pak Anies itu baru tiba di sini. Pak Anies bersama Ibu Peri beserta rombongan untuk mengikuti selawat dan zikir bersama. Terakhir, kawan-kawan, Capres Koalisi Perubahan ini mengunjungi Banda Aceh itu pada November 2022. Jadi memang sangat sudah 1 tahun, yaitu kurang lebih lah 1 tahun itu. Mengenakan baju koko lengan panjang berwarna putih, celana hitam dan peci, Pak Anies pun berpidato sembari menyapa warga. Kalau Pilpres sebelumnya kan hanya 2 pasangan, jadi waktu itu lebih dominan pilih Pak Prabowo dan daripada Pak Jokowi. Kalau sekarang sebagian besar warga Aceh pasti pilih Pak Anies. Menurutnya, warga Aceh cenderung memilih sosok pemimpin yang islami, pintar dan cerdas. Tidak usah ditanya lagi, warga Aceh sudah pasti pilih Pak Anies. Dalam orasinya, Pak Anies menyampaikan bahwa ke depan dana otonomi khusus Aceh harus diperpanjang. Tak hanya diperpanjang, kata Pak Anies, dana otsus harus dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh itu. Jadi hal-hal semacam ini perlu kita lihat juga. Nah, dari tanah ini penuh dengan orang harum yang melampaui waktu, bukan karena kompromi, tetapi karena selalu siap melawan ketidakadilan itu. Menurutnya, ketika kolonialisme datang ke Nusantara, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak memberikan tempat bagi penjajah itu. Jadi, menurut Pak Anies, Aceh merupakan tanah modal. RI juga berutang besar pada Aceh dan utang itu belum sepenuhnya dilunasi. Oleh sebab itu, ke depan Amin ingin memastikan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus bisa dilanjutkan sehingga anggaran yang menjadi hak warga Aceh bisa dikembalikan. Ini keren sekali nilai ini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat antusiasme masyarakat ketika Pak Anies datang? Dan bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai Pilpres ke depannya di 2024? Mampukah kemudian pasangan Anies Muhaimin menang di Pilpres 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.